Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divita Putri Noviasari, NPM 17130037 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas BKP semester 6. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari observasi yang saya dapat di SMP Negeri 2 Kota Gajah, yaitu meningkatnya peserta didik yang membolos sekolah di SMP Negeri 2 Kota Gajah. Nah, di sini peserta didik dapat mempunyai pribadi sosial, belajar atau karir masing-masing. Jadi keterbatasan kematangan siswa dalam mengenali dan memahami hambatan, maka sebagai konselor yang berkompeten sudah turut ambil dalam permasalahan peserta didik yang dialaminya. Jadi konselor sekolah mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan yang membantu siswa agar dapat mengembangkan potensinya secara utuh. Berdasarkan dari pemaparan yang saya jelaskan tadi di atas, maka dilakukan studi kasus secara nyata di SMP Negeri 2 Kota Gajah untuk mendalami suatu permasalahan dari peserta didik tersebut. Dari tujuan observasi yang saya dapat di SMP Negeri 2 Kota Gajah ini untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan studi kasus pada siswa yang dilakukan di SMP Negeri 2 Kota Gajah. Yang selanjutnya itu untuk memenuhi mata kuliah dari studi kasus ini. Nah, lokasi yang saya dapat di SMP Negeri 2 Kota Gajah ini yaitu pelaksanaan praktek lapangan sebagai berikut. Yang pertama itu lokasi atau settingnya. Kegiatan yang berlangsung di SMP Negeri 2 Kota Gajah ini yang beralaman di Jalan Sri Rahayu 1 Kota Gajah, Lampung Tengah, yaitu dalam melaksanakan itu selama 1 hari untuk mengetahui permasalahan dari peserta didik atau individu dimulai dari tanggal 21 April 2020. Nah, yang saya lakukan dalam pelaksanaan studi kasus ini di SMP Negeri 2 Kota Gajah ini, saya melakukan pengumpulan data yakni melalui dengan wawancara. Yaitu wawancara ini merupakan suatu metode agar lebih mudah untuk mendapatkan data tentang peserta didik dengan mengadakan suatu hubungan secara langsung atau bertatap muka. Nah, yang saya dapat konselingi ini yaitu peserta didik yang berinisial nama AK atau nama lengkapnya. Nah, dia kelas 7A1 yang beralamat sekolahnya itu di SMP Negeri 2 Kota Gajah. Jenis kelaminnya itu adalah perempuan dan alamat atau tempat tanggal lahir itu Kota Gajah 16 April 2020. Dia beragama Islam. Nah, dia selanjutnya ini melakukan identifikasi masalah yang saya dapat ini dari beberapa informasi yang saya dapat dari wawancara, maka saya dapat mengumpulkan data yang akan saya teliti. Jadi permasalahan yang dialami oleh peserta didik ini gambaran umum yang saya dapat melalui sebuah bidang pribadi dan bidang sosialnya. Nah, dari karakteristik AK ini dapat dijabarkan, yaitu yang pertama itu dia sangat bandel sekali, yang kedua dia suka membolos, yang ketiga itu terkadang anaknya suka aneh gitu. Dari diagnosis yang saya buat ini atau yang saya dapat ini merupakan suatu kegiatan yang akan diambil atau menetapkan faktor-faktor penyebabnya. Berdasarkan konselor ini menganalisis permasalahan tersebut, yaitu permasalahan peserta didik ini dia semakin hari semakin bandel atau semakin membolos, tidak mau masuk sekolah. Nah, seperti itu. Padahal dia seorang perempuan, tetapi dia tetap ingin membolos karena dia tidak suka dengan mata pelajarannya, seperti itu. Nah, di sini prognosisnya itu merupakan estimasi alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan berdasarkan hasil diagnosis. Yang pertama itu ada pemberian bantuan konseling
Gestalt dengan teknik kursi kosong. Yang kedua itu saya dapat melakukan dengan bimbingan pribadi melalui konseling perorangan atau dengan KPO. Jadi pengambilan bentuk treatment didasari pada beberapa landasan yang berkaitan dengan permasalahan siswa atau pribadi tersebut. Pertama, pemberian bantuan konseling Gestalt dengan teknik kursi kosong tersebut, yaitu untuk ia menyebabkan ia bingung akan hidup kedepannya itu bagaimana. Nah, konsep pendekatan Gestalt ini dengan teknik kursi kosong ini sendiri adalah untuk membantu konseling dalam memecahkan suatu permasalahan atau interpersonal yang ada pada dirinya, itu seperti rasa kurang percaya diri, sehingga konseling bisa memiliki kesadaran secara utuh untuk dirinya sendiri. Lalu yang kedua itu adalah pemberian bimbingan konseling kelompok atau dengan disebut dengan KPO. Dengan konseling ini individu dapat memberikan atau diberikan penguatan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan rasa percaya diri melalui face to face atau tatap muka. Jadi konseling itu dengan klien lebih enak lagi dengan cara bertatap muka dan lebih permasalahan itu lebih jelas gitu. Nah, yang terakhir itu ada treatment. Nah, treatment itu ajinya disebut dengan perlakuan, merupakan tindakan menetapkan dan melakukan cara yang tepat dalam mengatasi kesulitan atau masalah kasus dan program teratur yang sistematis. Nah, itu yang diberikan itu yang pertama itu pemberian bantuan konseling Gestalt dengan teknik kursi kosong tersebut yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, yang selanjutnya itu ada bimbingan konseling individu KPO tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, dia bimbingan konseling individu atau KPO ini dia tuh lebih mudah untuk memecahkan suatu permasalahan dengan konselornya tersebut. Dia lebih yakin bahwa permasalahannya dia hanya tahu, yang tahu itu hanya konselornya. Nah, seperti itu. Nah, yang itu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan suatu cara untuk melihat berapa jauh efek yang pengaruh yang diberikan bagi pemecahan masalah yang ada pada diri peserta didik itu. Biasanya nih ada permasalahan yang biasanya dijabarkan. Yang pertama itu dari sisi keberhasilan. Dari sisi keberhasilan itu biasanya siswa bersangkutan mengetahui informasi tentang tips meningkatkan rasa percaya diri itu pada dirinya itu gimana agar dia itu tidak suka membolos. Yang kedua itu menyadari kesalahannya. Jadi dia tuh mampu menyadari kesalahannya, bahwa kalau semuanya dia mempunyai salah, oh saya suka membolos, berarti saya kedepannya akan menjadi lebih baik lagi saya setelah konsul dengan konselornya tersebut. Yang kedua itu dari sisi ketidakberhasilan. Nah, sisi dari keberhasilan ini biasanya itu siswa masih belum merupakan percaya diri, atau siswa itu masih berubah itu tuh masih suka ragu-ragu gitu, padahal itu tuh buat masa depannya, bahwa membolos itu sangatlah tidak penting dan kasihan dengan orang tua. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini merupakan upaya yang dilakukan konselor untuk mengikuti perkembangan klien selanjutnya. Jadi tindak lanjut ini perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik yang dialaminya. Dia dapat sadik itu bantuan yang telah diberikan oleh konselor tadi yang sudah dibicarakan dari sebelumnya itu. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari SMP Negeri 2 Kota Gajah ini, yang pertama itu studi kasus ini suatu cara untuk memperoleh data lengkap-lengkapnya tentang individu dari identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treatment, evaluasi, dan tindak lanjut. Yang kedua itu masalah membolos sekolah. Nah, peserta didik disebutkan oleh satu yang biasanya itu tidak menyukai mata pelajaran. Yang kedua itu tidak semangat. Yang ketiga itu pergaulan bebas dari teman-temannya itu. Yang ketiga itu bantuan yang diberikan kepada siswa yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalahnya, yakni yang pertama itu memberikan bantuan konseling Gestalt dengan teknik kursi kosong. Yang kedua itu
dengan bimbingan karir. Nah, itu kesimpulan yang saya dapat dari permasalahan saya dapat di SMP Negeri 2 Kota Gajah. Nah, seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau perkataan kurang baik. Saya mohon maaf dan saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.